belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan terlebih dahulu. Aditya Devi, Aisyah Insani, Aisyah Zahra, Almira Aini, Aditya Afiani. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi. Tapi sebelum itu kita ingat dulu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang anekdot. Masih ingat nggak apa itu anekdot? Apa ada yang bisa ngasih tahu? Jadi, Ya. masuk. Ayo, satu orang. Ya, ini Teks yang berisi kalimat-kalimat dulu. yang humor. Yang masih kritik dan itu anekdot ya. Tapi hari ini kita akan masuk ke sebuah materi baru. Sebelum itu ibu mau tanya, ada nggak di sini yang suka baca cerita-cerita? Cerita dari zaman kecil, masa kecil, baca cerita. Ada nggak? Baca atau dengerin cerita aja? Enggak. Ada nggak? Contohnya kayak cerita Malin Bunda, tahu? Tahu. Cerita Bawang Putih Bawang Merah, Tahu. Nah, menurut kalian nih, cerita-cerita itu udah lama kan? Ya. Tapi menurut kalian itu masih cocok nggak kalau kita baca sekarang? Cocok. Kenapa kira-kira? Masih menarik. Masih menarik, oke, terus? Karena nilai-nilai di dalamnya masih bisa kita ambil, masih bisa kita terapkan untuk kehidupan kita saat ini, kan? Oke, terus selanjutnya pernah dengar nggak kata hikayat? Belum. Belum. Belum pernah dengar sama sekali. Oke, kalau gitu kita mulai masuk ke materi ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hikayat. Belum pernah dengar kan apa itu hikayat? Contoh hikayat Malin Bunda. Pasti kan udah asing ya sama cerita ini kan? Ada yang tahu nggak cerita ini tentang apa? Ada yang tahu apa? Terus apa yang terjadi sama dia? Jadi batu dikutuk. Jadi batu dikutuk. Oke. Kalau kalian dengerin cerita Malin Kundang atau baca cerita Malin Kundang, kira-kira apa sih pesan yang ada di dalamnya? Kalau sukses, tidak boleh merupakan orang tua. Teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang berisi cerita fiksi tentang kehebatan tokoh atau silsilah. Jadi teks anekdot itu adalah sebuah karya sastra lama. Kenapa disebut karya sastra lama? Karena cerita ini memang sudah ada sejak dahulu kala, tapi diceritakan secara turun-temurun hingga saat ini. Nggak tahu. Jadi prosa ini narasi yang dia tidak terikat oleh rima atau irama. Kayak kalau puisi sama pantun kan dia ada rimanya ya, ada iramanya kan, ada aturan-aturannya kan. Tapi kalau prosa itu dia narasi yang tidak ada aturan-aturan khusus seperti itu. Jadi dia karya sastra lama berbentuk prosa yang berisi cerita fiksi, pastinya tentang kehebatan tokoh atau silsilah. Jadi biasanya hikayat ini dia menceritakan tentang kehebatan suatu tokoh, tentang kepahlawanan. Misalnya kayak Ramayana, itu maksud juga
dia silsilah suatu tempat, misalnya asal usul benda, kayak tadi Malin Kundang kan asal usul suatu batu ya. Batu ada batunya? Ada. Ada kan? Nah, asal usulnya ciri hikayat yang pertama ada kemustahilan. Dari katanya kemustahilan. Kata dasarnya apa kemustahilan? Mustahil. Apa itu mustahil? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kemustahilan hal-hal yang tidak logis atau tidak diterima nalar. Salah satu ciri hikayat itu biasanya memuat kemustahilan, sesuatu yang nggak logis. Kalau di cerita Malin Kundang apa? Sesuatu yang tidak logis. Itu kalau kita pikir-pikir kan nggak ini ya, nggak akan terjadi di kehidupan nyata kan? Nggak logis juga. Contoh lainnya apa lagi kemustahilan? Kalau di cerita-cerita timun ada keluar bayi, hewan di timun mas. Apalagi manusia berubah jadi hewan. Jadi itu salah satu ciri dari hikayat. Yang kedua anonim. Pengarang atau penulis hikayat tidak diketahui secara jelas. Menurut kalian kenapa cerita-cerita kayak Malin Kundang ini gak ada pengarangnya? Kenapa? Kenapa cerita-cerita kayak Malin Kundang ini tidak diketahui pengarangnya? Karena dia cerita dari dulu. Iya, itu dia. Karena dia udah cerita itu dari zaman dahulu kala, terus diturunkan secara lisan, secara tulisan, udah dibukukan berkali-kali, sampai dia tidak jelas siapa pencetus pertamanya, pencetus pertama cerita itu. Itulah kenapa salah satu ciri hikayat adalah anonim. Ya, kasih contoh. Nih, ciri yang pertama mustahilan. Ini contohnya. Malin Kundang disumpah menjadi batu setelah ibunya yang berlembut hati mengangkat tangan berdoa kita keampuhan dan keringanan. Kemustahilannya itu pada bagian apa? Jadi batu. Jadi batu, dibentuk jadi batu. Oh, kali mustahil kan? Tadi saya udah bahas yang lainnya. Terus anonim. Hikayat Malin Kundang tidak memiliki penulis dan disebarkan secara lisan selama berabad-abad. Jadi Malin Kundang udah lama sekali ceritanya. Terus dia dibukukan berkali-kali, diceritakan berkali-kali. Itu sudah tidak jelas siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Selanjutnya menggunakan kata arkaik. Ini contoh pertama. Dengan kapal yang besar lagi syarat muatan. Gimana kata arkaik itu? Syarat. Coba kasih tegas, kita ngobrol terlalu ya. Contoh satu. Kami segala. Itu ada satu contoh teks hikayat, judulnya Bayat yang Beriman. Oke. Di sebaliknya, itu ada tugasnya. Nah, jadi ibu mau kalian membaca teks hikayat yang di lembar kedua, lalu selanjutnya mengerjakan tugas yang ada di lembar ketiga. Bisa? Bisa. Oke, dimulai dari sekarang ya. Enam anak. Drone. Ini siapa? Enam. Betul kan aku tadi gue bilang? Tadi aku belum kerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Raffi. Raffi, silakan. Satu, Alkitab. Maknanya awal cerita
kita dimulai atau pengantar dua tersohor maknanya benar. Tiga dibinakan maknanya. Di sini bisa Tidak. Bisa. yang nomor satu. Tolong suaranya. Nomor satu, hikayat tentang pedoman hidup. Siapa yang mau ke depan? Pasti ingat kan? Hikayat tentang pedoman hidup itu apa namanya? Hikayat tentang pedoman hidup. Ayat kita. Oke, benar. 1, 2, 3. Roman apa? Salah salah. Satu, dua, lima. Tolong bantu liatin. 1, 2, 3. Dia dong kak tadi kak. Kakak ibu tuh di rumah ini kak. Ya udah ulang. Ulang, ulang, ulang. Tangan orang ini udah sakit duluan. 1, 2, 3. Masih 2 lagi. Dapat tuh. Cepat hari ini. Saya nomor 6. Oke, benar. Setelah hikayat berisi kisah cinta. Hikayat berisi kisah cinta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini Min. Ini loh. Bantu Coba saya. lihat. 1, 2, 3. Lihat videonya, lihat videonya. Bu, astagfirullahaladzim. Oke, suaranya. Nah, jadi di minggu depan, bukan minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang unsur intrinsik